Fungsi analitik. Nah, fungsi analitik mendapat 3 definisi. Definisi yang pertama, 1. Diberikan fungsi f terdefinisi pada region D di subset C dan Z0 elemen D. Fungsi f dikatakan analitik di Z0 jika terdapat R lebih besar 0 sehingga f aksen Z ada untuk semua Z elemen N, dalam kurung Z0, R irisan D. 2. Fungsi f dikatakan analitik pada D jika f analitik di setiap titik pada D. Akibatnya, fungsi f dikatakan tak analitik di Z0 jika dan hanya jika untuk setiap R lebih besar 0 terdapat Z1 elemen N, dalam kurung Z0, R irisan D, sehingga f aksen Z1 tidak ada. Definisi yang kedua, titik Z0 dikatakan titik singular dari fungsi f yang terdefinisi pada region D subset C jika dan hanya jika 1. F tidak analitik di Z0, yaitu untuk setiap R lebih besar 0 terdapat Z1 elemen N, dalam kurung Z0, R irisan D, sehingga F aksen Z1 tidak ada. Dan 2. Untuk setiap R lebih besar 0 terdapat Z2 elemen N, dalam kurung Z0, R irisan D, sehingga F analitik di Z2. Nah, pada definisi yang ketiga, fungsi U dipetakan terhadap R kuadrat ke R dinamakan harmonik di X0, Y0 jika turunan parsial kuadrat terhadap fungsi U ke variabel X kuadrat tambah turunan parsial kuadrat dari fungsi U terhadap variabel Y kuadrat sama dengan 0 pada N, dalam kurung X0, Y0, R untuk R lebih besar 0. Maka kita dapat teoremanya. Teorema pertama, diberikan Fz sama dengan U dalam kurung X, Y tambah IV dalam kurung X, Y terdefinisi pada region D subset C dan Z0 sama dengan X0 tambah Y0 jika 1. Terdapat R lebih besar 0 sehingga fungsi U, V, turunan parsial dari fungsi U terhadap variabel X, turunan parsial dari fungsi U terhadap variabel Y, turunan parsial dari fungsi V terhadap variabel X dan turunan parsial dari fungsi V terhadap variabel Y, kontinu pada N dalam kurung X0, Y0, R. 2. Persamaan Cauchy-Riemann. Turunan parsial dari fungsi U terhadap variabel X sama dengan turunan parsial dari fungsi F terhadap fungsi variabel Y dan turunan parsial dari fungsi U terhadap variabel Y sama dengan min turunan parsial dari fungsi V terhadap variabel X berlaku pada N dalam kurung X0, Y0, R, maka fungsi F dikatakan analitik di Z0. Maka kita dapatkan kekontinuan dan keterdefinisialan suatu fungsi di suatu titik adalah syarat perlu agar fungsi analitik tersebut tetap berjalan, tetapi tidak cukup untuk ekstensi keanalitikan suatu fungsi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan masuk kepada teorema kedua. Jika Fz itu adalah sebuah fungsi analitik, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah fungsi Fz ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, di mana persamaan Cauchy-Riemann ini terdapat 2. Yang pertama adalah Ux sama dengan Uv, di mana turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y. Boleh kita lihat bentuk lainnya, do U per do X sama dengan do V per do Y. Dan yang kedua adalah Uy sama dengan negatif Vx, di mana turunan U terhadap Y sama dengan negatif V terhadap X. Di mana bentuk lainnya,
do U per do Y sama dengan negatif do V per do X pada N X0 Y0, R, di mana R ini lebih besar dari 0. Syarat yang kedua adalah U dan V ini memiliki turunan kedua yang kontinu di Z0, sehingga nanti akan berlaku dua persamaan. Yang pertama adalah turunan kedua U terhadap X kemudian terhadap Y sama dengan turunan kedua U terhadap Y kemudian terhadap X. Dan yang kedua adalah turunan kedua V terhadap X kemudian terhadap Y sama dengan turunan kedua V terhadap Y kemudian terhadap X. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut persamaan Cauchy-Riemann dan persamaan Laplace. Nah, nanti turunan dari persamaan Cauchy-Riemann ini kita sebut sebagai persamaan Laplace. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya Fz itu sama dengan UXY ditambah IVXY, di mana U ini adalah bagian real, kemudian IV ini bagian imajiner. Pada fungsi Fz analitik pada Z0, di mana U dan V memiliki turunan kedua yang kontinu di Z0, maka persamaan Cauchy-Riemann ini boleh kita turunkan dan nanti kita sebut sebagai persamaan Laplace. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwasanya persamaan Cauchy-Riemann ini ada dua. Nah, boleh kita lihat yang pertama adalah do U per do X sama dengan do V per do Y, dan yang kedua adalah do U per do Y sama dengan negatif do V per do X. Nah, yang kedua ini harus kita ingat ya teman-teman, karena pada bagian selanjutnya kita akan menurunkan kedua persamaan ini. Jadi perlu diingat untuk kedua persamaan ini. Nah, sekarang kita akan menurunkan persamaan Cauchy-Riemann. Kita lihat pada yang bagian ada kurung kurawal pertama, paling atas ya teman-teman. Nah, pada baris yang paling atas itu adalah turunan persamaan Cauchy-Riemann yang telah disebutkan sebelumnya. Yang bagian pertama diturunkan terhadap Y, maka kita dapatkan turunan kedua U terhadap Y kemudian diturunkan lagi terhadap X sama dengan turunan kedua V terhadap Y. Dan bagian paling bawah itu adalah turunan persamaan Cauchy-Riemann yang kedua terhadap X, maka didapatkan turunannya turunan kedua U terhadap X kemudian terhadap Y sama dengan negatif turunan kedua V terhadap X. Nah, dari kedua persamaan ini boleh kita dapatkan hasilnya yang ada tanda panah ya teman-teman, yaitu turunan kedua V terhadap X ditambah turunan kedua V terhadap Y sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu yang kita sebut sebagai persamaan Laplace. Dan yang kedua kita lihat pada bagian bawah itu. Baris yang pertama itu merupakan turunan persamaan Cauchy-Riemann yang pertama terhadap X, di mana turunannya adalah turunan kedua U terhadap X sama dengan turunan kedua V terhadap X kemudian terhadap Y. Dan yang paling bawah itu adalah turunan persamaan Cauchy-Riemann yang kedua terhadap Y, di mana hasilnya adalah turunan kedua U terhadap Y sama dengan negatif turunan kedua V terhadap Y kemudian diturunkan lagi terhadap X. Maka dari kedua persamaan atau hasil penurunan dari Cauchy-Riemann tadi boleh kita dapatkan pada bagian tanda panah, yaitu turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan Laplace yang kedua. Jadi tanda panah yang pertama tadi dan tanda panah yang kedua itulah yang kita sebut sebagai persamaan Laplace. Mungkin sekian pembahasan kita mengenai teorema kedua, kemudian persamaan Cauchy-Riemann dan Laplace. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Sekarang kita masuk pada bagian contoh soal. Nah, yang pertama buktikan fungsi Fz sama dengan Z pangkat 3 analitik. Nah, kita selesaikan, di mana dari awal diketahui bahwa Z sama dengan X tambah IY. Karena yang ditanya adalah Z pangkat 3, maka X tambah IY kita pangkatkan 3. Lalu kita lakukan operasi sehingga diperoleh X pangkat 3 ditambah 3IX kuadrat Y dikurang 3XY kuadrat dikurang IY pangkat 3. Nah, kita akan membentuk menjadi U tambah IV. Sehingga kita satukan yang memiliki unsur I, maka terbentuk X pangkat 3 dikurang 3XY kuadrat ditambah I dikali 3XY
X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3. Nah, dari sini kita peroleh nilai U adalah X pangkat 3 dikurang 3X Y kuadrat, sementara nilai V-nya adalah 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3. Kemudian kita cari untuk U, yaitu yang pertama turunan U di X sama dengan 3X kuadrat dikurang 3Y kuadrat, sementara turunan U di Y sama dengan negatif 6XY. Nah, sekarang untuk V-nya kita cari turunan V di Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 3Y kuadrat, dan turunan V di X adalah 6XY. Nah, sehingga dapat dibuktikan benar bahwa turunan U di X sama dengan turunan V di Y, yaitu tadi hasilnya 3X pangkat 2 dikurang 3Y pangkat 2. Dan untuk turunan U di Y sama dengan negatif dari turunan V di X, yaitu min 6XY. Nah, dari sini dapat kita buktikan atau dapat kita simpulkan bahwa FZ sama dengan Z pangkat 3 analitik karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan fungsi analitik FZ sama dengan UX, Y ditambah IV X, Y bila diketahui U sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4. Nah, karena yang telah diketahui adalah nilai U, maka kita dapat menyelesaikan persamaan Cauchy-Riemann untuk turunan U di X dan turunan U di Y. Yaitu yang pertama untuk turunan U di X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12XY kuadrat, sementara untuk turunan U di Y adalah negatif 12X kuadrat Y ditambah 4Y pangkat 3. Nah, karena pada persamaan Cauchy-Riemann turunan U di X sama dengan turunan V di Y, maka kita juga memperoleh nilai turunan V di Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12XY kuadrat. Nah, di sini kan sudah diketahui ada turunan V, maka nilai V dapat kita peroleh yaitu V sama dengan 4X pangkat 3Y dikurang 4X Y pangkat 3 ditambah HX. Nah, maka untuk turunan V di X yang merupakan negatif dari turunan U di Y sama dengan 12X pangkat 2 Y dikurang 4X pangkat 3 ditambah turunan HX di X. Nah, dari persamaan kedua dan ketiga atau dari persamaan turunan U di Y dengan turunan V di X diperoleh turunan HX di X sama dengan 0. Maka HX sama dengan C. Nah, karena pada slide sebelumnya sudah kita peroleh nilai V yaitu 4X pangkat 3Y dikurang 4XY pangkat 3 tambah HX, dan nilai HX-nya juga sudah kita peroleh, maka kita substitusikan menjadi V sama dengan 4X pangkat 3Y dikurang 4XY pangkat 3 ditambah C. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi analitiknya, yaitu FZ sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y. Kita substitusikan nilai U dan V-nya menjadi FZ sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 ditambah I, nilai V-nya yaitu 4X pangkat 3Y dikurang 4XY pangkat 3 ditambah C. Kita selesaikan, kita satukan yang penyebutnya sama menjadi X pangkat 4 ditambah 4I X pangkat 3Y dikurang 6X kuadrat Y kuadrat dikurang 4I X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4 ditambah IC. Nah, X pangkat 4 ditambah 4I X pangkat 3Y dikurang 6X kuadrat Y kuadrat dikurang 4I X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4 itu merupakan X tambah Y pangkat 4, atau dapat kita buat menjadi Z pangkat 4 tambah IC. Nah, jadi dapat kita peroleh fungsi analitik dari FZ-nya itu Z pangkat 4 ditambah IC.